Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai psikologi Irfani. Perkenalkan, nama saya Hadriatina Aprisya Putri dengan NIM 591. Nama saya Rafa Dianesa dengan NIM 585. Nama saya Firza Rizkina Maulida dengan NIM 597. Saya Ahmad Warhan dengan NIM 577. Dan saya Rafael Gading Margono dengan NIM 587. Baik, eh, di sini saya akan menjelaskan eh, makna dari psikologi Isra. Slide-nya tolong, Firza. Udah. Udah, oke, maaf. Makna dari psikologi Isra. Aliran psikologi Irfani itu dikonstruksikan oleh si Suharwardi, di mana aliran ini, aliran Irfani ini disebut dengan Israq. Israq itu eh, bermakna kilatan cahaya yang hadir pada malam hari, yang mana ini menunjukkan keyakinan cahaya sebagai hakikat dari dunia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah cahaya yang paling tinggi. Nah, segala makhluk ciptaan Tuhan itu adalah cahaya yang lebih rendah dari Tuhan. Terus ada pendapat lain mengatakan bahwa psikologi Israq itu diberikan nama Israq karena Suhawardi itu memiliki komitmen untuk membangun dasar ilmunya dengan para terdahulu. Nah, yang terdahulu yang dimaksud itu adalah para ilmuwan yang berasal dari Yunani, berasal dari Mesir, India, hingga Persia. Nah, menurut Suhardi, mereka itu membangun dasar ilmunya dengan para terdahulu. Mereka itu membangun dasar ilmunya itu eh, dengan mengunggulkan daya batin atau jiwa di atas daya rasional dalam mengembangkan pengetahuan. Sehingga dari sini Suhawardi itu ingin mengatakan bahwa eh, aliran Israq ini tuh sangat memiliki bangunan pengetahuan yang sangat kokoh karena prinsip-prinsipnya itu dia itu melanjutkan dari para terdahulu seperti itu. Dan yang ketiga itu ada psikologi Israq itu yang disebut juga dengan psikologi iluminasi. Psikologi iluminasi yang memiliki makna memancar. Maksudnya, itu memperkuat pandangan dunia bahwa semua yang kita lihat itu banyak, berbeda-beda, namun sebenarnya hanya ada satu. Nah, iluminasi itu dikatakan unik. Dia lebih unik ketimbang eh, pari pari paripapetik karena penekanannya itu berdasar memiliki dasar dari hikmah kepada cahaya. Nah, bukan dari material yang ada di dalam fisik gitu. Sebab di alam fisik. Nah, sebab itulah Suhawardi itu mengatakan bahwa filsafat ilmu iluminasi itu sebagai ilmu cahaya atau ilmu anwar. Seperti itu. Selanjutnya ada ahli hikmah dan pengetahuan hakiki psikologi Isra. Nah, menurut Suhawardi itu seseorang dikatakan ahli hikmah
bukan karena dia pandai atau dia itu punya pengetahuan yang luas, bukan. Karena sebenarnya mau seluas apapun pengetahuan seorang ahli hikmah itu, dia tidak punya makna ketika kualitas pengetahuannya tidak diperoleh dengan benar. Nah, pengetahuan yang benar itu, kata Suhawardi, datang atau diterima oleh psikologis Isrok adalah pengetahuan yang langsung seperti itu. Nah, Suhawardi itu menginterpretasikan bahwa pengetahuan tidak hanya datang gitu dari pengalaman atau akal, tetapi juga melalui iluminasi tadi. Selanjutnya ada menurut Suhawardi itu ilmu itu dibedakan antara pengetahuan langsung dan tidak langsung. Ini pengetahuan langsung itu pengetahuan yang diterima langsung dari Tuhan gitu. Nah, sedangkan tidak langsung itu adalah pengetahuan yang rasional, pengetahuan logika yang datang dari akal, dari pengalaman itu tadi. Selanjutnya, proses jiwa mengetahui dalam Israq. Aspek yang penting dibahas dalam Israq adalah aspek jiwa dan tujuan jiwa. Psikologi Islam rasionalis yang dianut Ibnu Sina dan tokoh-tokoh melihat jiwa sebagai sesuatu yang memiliki atau terdiri dari berbagai daya yang berfungsi untuk menangkap bentuk atau pola dari benda-benda yang memproduksi konsep-konsep universal. Sedangkan jiwa bagi iluminasi adalah pancaran alam cahaya yang dilatih atau diarahkan agar kembali dapat mengindra alam asalnya. Proses jiwa dalam mempersepsi benda-benda juga berbeda pada Israq. Dibandingkan misalnya dari pandangan Mula Sadra bahwa sekalipun bertatapan langsung dengan api yang ditangkap jiwa secara duri atau langsung dan persepsi yang bukan api itu sendiri melainkan forma dari api. Bagi Syekh Israq, jiwa langsung mengiluminasi api tanpa ada hijab di antara mata dan api. Menurut Mula Sadra, jiwa menciptakan forma atau image materi api lalu mempersepsikan forma itu secara huduri atau teori jiwa mencipta. Sedangkan dengan Sadra menurut Syekh Israq, pengetahuan akan terjadi jika ada mata yang sehat, ada objek yang bersinar, dan tidak ada hijab di antara keduanya. Saat itu, jiwa akan mengiluminasi objek bersinar tadi secara huduri Israqi. Selanjutnya ada hukum cahaya. Hukum cahaya ada 4, yaitu pertama, cahaya bersifat aksiomatis atau badihi. Dalam konteks filsafat iluminasi, aksiomatis bermakna suatu di realitas eksternal yang ketika diamati dengan indera, ia tidak memerlukan konsep karena saking sederhana dan nyata jelas dirinya. Artinya, ketika kita mengamati cahaya, maka ia telah jelas dengan sendirinya tanpa perlu diwakili konsep atau makna lain. Bahwa cahaya adalah sesuatu yang demikian jelas dan olehnya yang lain menjadi jelas pula. Kedua, dikotomi cahaya gelap tidak sama dengan dikotomi tidak memiliki, atau ada makalah. Artinya, gelap adalah kondisi di mana tidak ada cahaya sama sekali atau bahkan tidak ada apa-apa. Gelap tidak memiliki potensi atau daya untuk menghasilkan aktif atau bahkan menerima cahaya atau pasif, karena dia sendiri tidaklah ada. Makna ada makalah umumnya dimengerti seperti orang bisu dan orang bisa bicara. Yang ketiga, yaitu cahaya itu suatu atau wahid namun bergradasi atau tasydid.
Artinya, pada hakikatnya, semua referen cahaya dari Nurul Anwar sampai cahaya insani dan falaki adalah suatu belaka. Namun, perbedaan di antara mereka adalah intensitas cahaya. Cahaya yang lebih tinggi seperti Nurul Anwar atau Nurul Akrob memiliki intensitas yang lebih tinggi ketimbang cahaya insani atau falaki. Mana tasykik juga kadang dipahami sebagai beragam karena cahaya pula. Maksudnya, kesatuan dan kebanyakan pada cahaya adalah karena cahaya itu sendiri. Keempat, cahaya antara suatu referen cahaya dengan yang lain terdapat relasi cinta dan dominasi. Relasi cinta berlaku pada cahaya yang gradasi lebih rendah kepada cahaya yang lebih tinggi. Relasi ini terjadi karena ketakjuban dari cahaya yang lebih ketakjuban dari cahaya yang rendah kepada kesempurnaan yang memiliki cahaya yang lebih tinggi. Relasi tersebut terjadi misalnya antara Nurul Akrab dan Nurul Anwar. Sedangkan relasi sebaliknya adalah dominasi, yaitu cahaya yang lebih tinggi kepada cahaya yang lebih rendah, seperti relasi Nurul Anwar kepada Nurul Akrab. Baik, selanjutnya ada hukum cahaya. Cahaya substansial adalah cahaya yang dapat memancarkan antara dirinya dan bagi dirinya. Nah, ada 3 hukum khusus yang berlaku pada cahaya ini, yaitu yang pertama, tiada hijab yang membatasi satu cahaya dengan yang lainnya. Sehingga terjadi saling mengetahui antara mereka semua, baik cahaya itu yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Mereka semua saling menyaksikan satu sama lain. Hal ini berbeda dengan entitas kegelapan yang antara satu dengan yang lain tidak bisa menyaksikan atau mengetahui. Adapun jiwa manusia sebagai entitas cahaya juga dapat melihat langsung Nurul Anwar. Namun, sehari-hari hal ini terjadi. Sebabnya, jiwa manusia terlalu gandrung kepada entitas gelap sehingga jiwa tidak mampu atau lupa untuk melihat cahaya. Bahwa jiwa manusia terlalu sibuk dengan indera pada tubuh karena pengalaman keseharian atau interaksi yang sering dengan berbagai entitas material atau gelap di sekitar manusia. Lalu yang kedua ada hukum pancaran aksidental dan cahaya sani. Di sini dimaksudkan bahwa cahaya yang lebih tinggi melakukan penyaksian sekaligus mengiluminasi cahaya yang lebih rendah. Namun, cahaya yang lebih rendah hanya menyaksikan, tidak ikut mengiluminasi yang lebih tinggi. Di sini juga perlu dipahami bahwa lokus penyaksian terjadi pada cahaya yang menerima atau yang lebih rendah. Ini diibaratkan dengan pancaran dari matahari ke mata kita, bahwa lokus penyaksian terjadi di mata kita selaku penerima pancaran, bukan matahari selaku pemancarnya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah hukum pancaran substansial. Hukum pancaran substansial mengatur bahwa iluminasi dari cahaya yang tinggi kepada cahaya yang rendah tidak hanya terkait sinar dari cahaya atau cahaya yang datang atau aksidental, melainkan pancaran itu memberi eksistensi pada substansi cahaya sehingga ia mengada. Relasi ini menyatakan bahwa eksistensi dari yang lebih rendah bergantung pada sebab atau iluminasi dari ekstensi yang lebih tinggi. Dapat dikatakan pula bahwa pancaran substansial adalah pancaran eksistensial karena ia memberikan wujud atau eksistensi. Oke, selanjutnya ada cahaya aksidental atau arid. Adalah cahaya yang datang atau memancar kepada yang lain atau entitas lain. Nah, cahaya ini terbagi menjadi dua, yaitu cahaya yang datang pada cahaya lain
atau disebut dengan sesama imaterial. Jadi cahaya imaterial itu adalah eh, dapat diartikan sebagai cahaya yang berhubungan langsung dengan dunia material, seperti cahaya yang tampak secara fisik. Jadi contohnya seperti matahari atau cahaya lampu. Dan cahaya ini adalah ekspresi nyata dari sifat iluminatif, tetapi tetap berasal dari sumber cahaya yang lebih tinggi atau cahaya ilahi. Dan yang kedua adalah cahaya yang datang dari kegelapan atau pada gelap. Itu disebut juga yaitu entitas material. Entitas material ini adalah objek-objek fisik yang menerima dan memantulkan cahaya. Dan intensitas material ini berada di tingkat paling bawah di hierarki cahaya. Meskipun rendah, mereka tetap memiliki hubungan dengan cahaya karena keberadaannya bergantung pada manifestasi cahaya. Selanjutnya ada santri dan kiai, yaitu kepatuhan pada kiai. Dalam pendidikan pesantren, kepatuhan ini harus dipahami sebagai bagian dari proses belajar. Fenomena fanatisme terjadi ketika pengikut tidak mampu mengkritisi atau mempertanyakan ajaran yang diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kesimpulannya yaitu psikologi Israq menjelaskan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara jiwa, pengetahuan, dan pencerahan dalam konteks spiritual dan emosional. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Eh, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.